Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delik lanjutan kami sampaikan kepada pihak terkait, terutama adalah kepada Bapak yang terhormat Bapak Kapolsek Gabus. Ya, Bapak Kapolsek Gabus, saya mengucapkan terima kasih atas pengertiannya selama ini bahwa dalam medio waktu itu bahwa kita mengalami perkara itu di wilayah Gabus, Pak. Jadi tanggapan atas gugat aventurer lanjutan atas dasar ketidaksenangan atau ketidaksukaan seseorang kepada seseorang itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Jadi tanggapan atas gugat aventurer atas ketidaksukaan yang dilakukan oleh saudari IWW dalam hal ini di Pengadilan Agama pada 2016 itu adalah bahwa perlu diketahui sejak awal sudah direncanakan, ya, kejadian itu sudah direncanakan matang, serangkaian kejadian perkara pidana maupun perdata di mana ada percekcokan, ya, pertentangan pendapat yang dianggap sudah terjadi sejak tahun 2003 bahkan sejak tahun 2000. Yang menurut keterangan atau pendapat sepihak saudara IWW di mana IWW menganggap bahwa saudara SHD menderita gangguan kejiwaan, gitu ya. Jadi ini mempersepsi bahwa suaminya itu menderita sesuatu sehingga saudara IWW itu menganggap akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyelamatan dirinya dan merencanakan untuk pengambilan alih aset akuisisi dengan cara-cara mengalihkan talon, mengalihkan saham, mengalihkan surat, mengalihkan obligasi dan surat-surat aset berharga saudara Solihuddin, dan itu ternyata berhasil. Bahwa hal itu sudah dilakukan dengan cara merongrong kehormatan keluarga atau stabilitas keluarga sendiri untuk mendapatkan talangan sejumlah utang, baik digadaikan untuk beberapa tahun ke depan, misalkan gajian saudara Solihuddin di beberapa instansi diambilkan utang dan IWW boros hidup mengikuti selera sosialita, gaya hidup dan berpakaian gaya hidup mewah, dan itu sebenarnya sah-sah saja karena saudara Solihuddin tidak mempermasalahkan sejauh masih ada etika baik. Yang ketiga bahwa tidak benar bahwa saudara Solihuddin melakukan serangkaian kekerasan. Kekerasan itu yang keras siapa, kerasnya di mana tentu terukur sebagaimana disebutkan, sampai berakibat fatal itu fatalnya sejauh apa sebagaimana disebut di dalam posita gugatan di Pengadilan Agama. Bahwa memang sudah terjadi jauh-jauh hari, ya, sudah jauh hari diketahui oleh masyarakat IWW ini banyak melakukan utang, barter, boreh, dan rangkaian tipu daya, tipu muslihat, ingkar janji, penghinaan secara terbuka kepada publik, dan pencelaan yang luar biasa, membuka aib keluarga di forum terkait dengan kejadian-kejadian dalam kamar yang kita katakan verset versosito verstegen, yang ditanggapi dingin oleh klien, tidak dipedulikan waktu itu. Yang kelima adalah bahwa adalah tidak benar tergugat menyebut penggugat balik tidak bekerja sejak tahun 2008 sebab agenda 2008 adalah agenda sosial politik yang dalam rangka untuk dirinya juga. Kerja-kerja politik itu tidak terukur, Pak, semua serba mendadak dalam rangka untuk mengusung saudara IWW untuk mencalon dewan waktu itu dari faksi Gerindra, saksi Bapak Wasito Nyarwi, ya, dari Dapil 3. Selain itu pada tahun 2008 ya, penggugat mengambil konsentrasi S2 jurusan filsafat Kutub At-Turos Utab At-Tahqiq sehingga konsentrasi studi di UIN Jogja terganggu. Pada 6 bahwa 2001 sampai 2003 klien menempuh S1 pendidikan bahasa Inggris di UNES, lulus tahun 2003 dari program EDV Asian Development Bank, UNDP program DMAP di Depak. Lalu klien cuti 2008-2010
aktif kembali mengajar di SMK Permata Nusantara Gabus sejak tahun 2013. Mulai tahun 2014 klien disibukkan menghadapi gugatan cerai berperkara pidana yang dilakukan IWW kelar tahun 2018 dengan modus pemerasan terselubung, intimidasi, teror, persekusi, di mana tergugat IWW mengancam cerai itu dalam rangka meminta diberikan rumah, mobil. Ini dalam klarifikasi Pak Muzaydi di PP 4 dan minta hak-hak anaknya, namun karena beberapa hal tidak bisa terpenuhi dan terpenuhi satu agenda tuntutan cerai. Yang ketujuh, bahwa sebelum bercerai diajukan IWW sudah terlapor di kepolisian yang berwajib terkait dugaan keraman, perselingkuhan masif, pencurian, penggelapan, penculikan, pembegalan, rekayasa kasus, permufakatan jahat, kabur dari rumah dengan kekasih gelapnya yang sedang dicari polisi, yang dalam penyelidikan redaksi sehingga dengan sampai sekarang tidak tahu tempatnya dan tidak bisa ditemui karena ada suatu persekusi atau ancaman atau pengancaman. Yang kedelapan, bahwa saudari Wiwi tidak pernah mempertanggungjawabkan hak insentif tunjangan gaji kepada suaminya karena pelariannya juga masih misterius dan gugat cerainya verset tanpa kehadiran karena ada istilahnya itu pengecualian. Jadi ada bahan pertimbangan tertentu, ada pengecualian. Yang keempat, bahwa ada exception atas dampak kaburnya IWW dari rumah Desa Karangkonang, Winong Pati pada 10 Desember sampai dengan 2018. Tidak ada koordinasi maupun mediasi tersebut dalam klien merasa hak-haknya diabaikan, baik untuk uang, baik itu berupa uang jaminan kesehatan askes, biaya kemahalan 1 juta, 10 juta per tahun, biaya makan 800.000 dan insentif tunjangan suami per bulan, yang hal itu sengaja dikecilkan artinya oleh Dinas Pendidikan Tambak Romo, yaitu Dahlan Istanto, Sutopo, Sunarto, Sudarmadi, ditambah lagi atas denda perkara akibat diabaikannya, ditundanya hak wakfi dan kewajiban-kewajiban dinas untuk menyampaikan kepada saudara LH. Harusnya dinas itu menyampaikan permasalahan ini. Ada hak-hak tertentu, hak wakfi namanya. Hak kebutuhan hidup, sabun, ya, bumbu, dan bahwa saudara klien atau Soleh Wulandari telah dirugikan secara moral maupun material untuk dapat diperhitungkan. Jadi yang terakhir, bahwa sangat tidak etis, tidak patut, tidak normatis seorang PNS tidak memberi sikap keteladanan, watak yang baik kepada masyarakat, yaitu melarikan diri, menghindarkan diri dari komunikasi. Demikian hal ini disampaikan kepada para pihak, terutama kepada kepolisian. Itu yang dapat kami sampaikan.